Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan pelajaran dari tafsir juz amma dari pembahasan tafsir suratul Fajri, di mana telah kita sebutkan di awal-awal ayat Allah Subhanahu wa taala membuka surat yang agung ini dengan sumpah. Allah bersumpah dengan waktu fajar, wal fajri walayalin ashir, dan demi malam yang 10, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Wasyaf'i wal watri, kemudian demi asy-syafa' yaitu yang genap, wal watar yaitu yang ganjil, demi yang genap dan demi yang ganjil. Telah kita sebutkan dari penafsiran para ulama yang dimaksud dengan asy-syafa' wal watar, ikhtilaf para ulama, dan pendapat yang kuat bisa kita kembalikan kepada seluruh makhluk yang berpasang-pasangan, di mana Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, dan itu tidak keluar dari hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka seperti itu. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tunggal. Maka wal watr, demi yang ganjil, maksudnya demi Allah Subhanahu wa taala yang maha esa, yang maha tunggal, dan tidak ada serikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sumpah yang terakhir, wal laili idza yasar, dan demi malam apabila telah berlalu. Menurut penafsiran sebagian ulama, dan ini yang dianggap baik oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaitu wal laili, demi malam, yuqbil, apabila dia telah datang. Nah, dan makna ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas, demi malam apabila dia telah tiba, telah larut malam itu, was subhi idza tanaffas, dan demi subuh apabila dia telah menyingsing, demi waktu subuh apabila fajarnya telah menyingsing. Nah, ini sesuai dengan ayat di surat At-Takwir ayat 17 dan 18. Nah, ala kulli hal, sebagian ulama juga menyebutkan tafsir yang lain, ya. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wal laili idza yasar yaitu demi malam secara umum, mulai dari awal malam sampai akhir malam. Dan ada yang lebih spesifik lagi. Malam yang dimaksud di sini kata mereka adalah malam Musdalifah.
Dan ada yang menyebutkan malam Lailatul Qadar, karena rahmat dan keutamaannya terus berjalan pada malam itu. Ya, tapi yang banyak dikuatkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan malam wal laili idza yasar di dalam ayat yang mulia ini yaitu malam secara umum. Malam secara umum. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu malam, menunjukkan akan kemuliaan waktu malam itu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu malam sebagai waktu untuk beristirahat bagi manusia tentu saja. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dengan kita beristirahat, kita pun menjadi tenang pada malam itu. Allah berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi." Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian malam agar kalian merasakan ketenangan dan kalian bisa beristirahat di waktu malam tersebut. Karena malam itu gelap, ya, yang mana mata maksimalnya untuk beristirahat pada waktu itu. Ya, berbeda dengan waktu siang yang memang waktu untuk beraktivitas. Makanya kita pun bisa merasakan perbedaan antara tidur di malam hari dengan tidur di siang hari. Walaupun dalam porsi jam yang sama, tapi beda itu. Tidur di malam hari lebih nyaman. Ya, lebih lelap tidur pada waktu itu. Berbeda dengan tidur di siang hari. Makanya Allah membedakan antara malam dan siang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya." Dan kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, malam sebagai libasa. Libasa artinya pakaian. Malam itu, kata Allah, bagaikan pakaian. Dan kami jadikan siang ma'asya, tempat kamu mencari ma'isyah, tempat untuk kita mencari nafkah. Iya. Maka perhatikan bagaimana Allah mensifatkan malam itu sebagai libas, pakaian. Mengapa Allah sifatkan malam sebagai pakaian? Korelasinya, hubungannya, kata para ulama, sebagaimana pakaian yang kita pakai itu menutup tubuh kita, menutup aurat kita, maka demikian pula malam dikatakan pakaian karena dia menutup jagat raya ini dengan gelapnya. Maka Allah bahasakan seperti itu. Ya. Maka para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah jadikan malam untuk beristirahat. Mungkin ada yang bertanya, tapi kenapa di dalam Islam waktu malam justru ada waktu untuk beribadah? Ya kan? Awal malam dimulai dengan sholat maghrib. Kemudian tidak berapa lama setelah itu datang sholat isya. Dan di larut malam disyariatkan sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Bukankah malam itu adalah waktu untuk beristirahat? Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jangan memahami istirahat itu dengan sebatas tidur saja. Jangan memahami istirahat itu selalu dengan makna tidur. Ya, sebab ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga dibahasakan sebagai waktu rohah, waktu untuk beristirahat. Mana dalilnya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal bin Rabah. Tatkala Nabi ingin sholat, Nabi bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis sholah." Ini sabda Nabi, "Wahai Bilal, berikan kami istirahat dengan sholat." Jadi Nabi menjadikan sholat sebagai waktu beristirahat. Nah, makanya Allah jadikan pada sebagian malam ada waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ibadah itu kita bisa beristirahat,
yang dengan ibadah itu kita bisa mendapatkan ketenangan dan ketentraman hati. Inilah jamaah sekalian, bahkan ulama mengatakan waktu malam di antara waktu yang terbaik untuk kita beristirahat dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah siapkan ibadah-ibadah pada waktu malam. Mulai dari sholat maghrib, sholat isya, ada sholat tahajudnya, ada sholat witirnya, ya. Dan di waktu malam dikabarkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kemudian Allah berfirman, "Man sa'alani fa'utiyah." Siapa yang minta kepadaku, aku akan beri apa yang dia inginkan. "Wa may yastaghfiruni fa'aghfir lah." Siapa yang mohon ampun kepadaku, aku akan ampuni dosanya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang bermunajat, berdoa di waktu malam. Makanya ulama mengatakan bahwa waktu di sepertiga malam terakhir itu waktu yang mustajabat untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, perhatikan. Dalam suratul Fajar ternyata terdapat 5 sumpah. Ya kan? Lihat, wal fajri 1, walayalin ashar 2, wasyaf'i wal watar. Itu ada 2 sumpah dalam satu ayat tadi. Wasyaf'i demi yang genap, wal watar dan yang ganjil. Dan yang kelima, wal laili idza yasar, demi malam apabila dia telah tiba. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita paham yang namanya sumpah itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan sesuatu. Iya kan? Nah, apa yang Allah ingin tekankan dalam ayat ini? Allah bersumpah untuk apa ini? Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu bisa kita pahami kalau kita baca ayat-ayat setelahnya. Nah, di sini ulama menyebutkan perbedaan juga. Ada yang menyebutkan Allah bersumpah untuk menekankan ayat yang kelima. Ayat yang kelima bunyinya, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Yani kata mereka, hal di sini dimaknakan inna. Maknanya inna, sungguh pada yang demikian itu terdapat sumpah bagi orang-orang yang berakal. Allah ingin tekankan ini. Nah, ini menurut penafsiran sebagian ulama. Ada juga yang mengatakan jawab syaratnya, jawab sumpahnya itu mahdzub. Takdirnya la tu'adzabunna. Yani kalian pasti akan diazab. Sebagaimana Allah mengadab 3 kaum yang durhaka yang Allah sebutkan nanti setelahnya, yaitu kaum 'Ad, kaum Tsamud dan kaum Fir'aun dengan bala tentaranya. Jadi Allah ingin tekankan ini. Kalian wahai kaum musyrikin Quraisy pun akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kalian ingkar kepada Allah. Kalau kalian kafir kepada Allah, sebagaimana dulu Allah mengazab kaum 'Ad, sebagaimana dulu Allah membinasakan kaum Tsamud, sebagaimana dulu Allah menenggelamkan Fir'aun bersama dengan bala tentaranya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran sebagian ulama. Ada juga yang mengatakan jawab sumpahnya adalah inna rabbaka labil mirsad. Iya, bahwa sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan mengawasimu. Ini perbedaan para ulama terkait dengan jawab sumpah di dalam ayat yang mulia ini. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita baca ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima lidhi hijr bagi orang yang punya akal fikiran. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikan ayat yang mulia ini. Di ayat yang kelima ini
Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir, memikirkan sesuatu yang bermanfaat dari ayat-ayat keagungan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berpikir tentang itu. Supaya manusia ini jangan pikirannya hanya dunia saja. Jangan hanya memikirkan bagaimana makanannya saja. Jangan hanya memikirkan bagaimana dia bisa memenuhi syahwatnya saja, perjalanannya saja. Bukan. Tapi pikirkan hal yang lebih bermanfaat, yaitu pikirkan ayatullah, ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Quran Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard", sungguh dalam penciptaan langit dan bumi, "wa ikhtilafil laili wan nahar", dan persilih gantian malam dan siang itu, "la ayatil liulil albab", terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka-mereka yang mau berfikir. Siapa mereka ini? Alladzina yadhkurunallaha qiyama, yaitu mereka yang berzikir kepada Allah dalam posisi berdiri, wa qu'uda, posisi duduk, wa ala junubihim, dan posisi berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Kemudian dengan itu mereka pun bergumam, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqata hadza batila, tidaklah kau ciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau, faqina adzabannar, maka peliharalah kami, jagalah kami dari siksa api neraka. Ini ayat mengajak kita untuk memikirkan. Makanya salah satu bentuk ibadah kepada Allah tafakkur, memikirkan penciptaan alam semesta. Iya, tatkala kita melihat bagaimana tata surya ini luar biasa, bagaimana lautan, bagaimana gunung, bagaimana pemandangan, tatkala kita bisa mengagungkan betapa mulianya, betapa besarnya, betapa indahnya makhluk Allah Subhanahu wa taala itu, harusnya kita berpikir bagaimana lagi sang penciptanya. Ya kan? Bagaimana lagi sang penciptanya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan seluruh makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa taala muliakan manusia dengan akal fikiran. Inilah yang membedakan mereka dengan hewan. Allah muliakan manusia dengan diberikan kepada mereka akal fikiran yang dengannya terbedakan antara mereka dengan hewan. Makanya orang yang sudah tak menggunakan akalnya persis seperti hewan, bahkan lebih sesat daripada hewan. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak, kata Allah, yang tak menggunakan akal sehingga tidak beriman kepada Allah. Mereka itu seperti hewan ternak, bal hum adall, bahkan lebih hina dan lebih sesat daripada hewan ternak. Allah sudah berikan akal fikiran kepada manusia, kok bisa-bisanya mereka tidak manfaatkan itu? Nah, kalau hewan wajar bertindak seperti hewan karena memang mereka tidak diberikan akal fikiran. Nah, aneh manusia ini sudah diberikan akal fikiran tapi tak digunakan untuk berfikir. Makanya Allah ingatkan, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Tidakkah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diambil pelajaran bagi orang-orang yang mau berfikir. Allah bahasakan akal itu dengan hijr. Hijr itu secara bahasa artinya al-mana', yang menghalangi. Dalam bahasa Arab, hijr artinya yang menghalangi. Makanya mungkin kita tahu ya, ada namanya Hijr Ismail yang ada di Ka'bah itu, Pak. Setelah rukun Hajar Aswad, kemudian ada batu setengah lingkaran itu. Nah, itu namanya apa? Hijr Ismail. Kenapa disebut Hijr Ismail? Dari kata hijr. Hijr artinya penghalang. Maksudnya adanya Hijr Ismail itu untuk menghalangi. Jangan sampai orang tawaf masuk ke dalam Hijr Ismail. Tidak boleh. Tidak sah tawafnya nanti. Kalau dia mau tawaf harus di luar Hijr Ismail. Kalau dia mau sholat di dalam Hijr Ismail, silahkan boleh. Tapi kalau mau tawaf harus lewat di luar Hijr Ismail. Karena Hijr Ismail itu batu sebagai tanda. Itu juga bahagian dari Ka'bah. Nah, kenapa hanya dibangun setengah lingkaran aja? Karena dulu orang Arab dulu mereka juga mengagungkan Ka'bah, ya kan? Sebagai peninggalan agamanya Nabi Ibrahim.
Nah, karena mereka tidak punya dana waktu itu, mereka jadikan tanda itu. Ini sebagai tanda, ya, nanti kalau ada dana dibangun juga ini. Dibangun juga ini. Nah itu terus berlalu, lama berlalu, akhirnya orang tidak berani otak-atik, tidak berani bongkar itu. Sampai sekarang, sampai pada saat ini. Disebut Hijr Ismail untuk menghalangi. Jangan kau sampai lewat masuk ke dalam Hijr Ismail itu untuk tawaf. Kalau mau tawaf harus di luar Hijr Ismail. Itu dari kata apa? Hijr. Akal disebut dengan hijr. Kenapa? Karena dia menghalangi. Menghalangi apa? Menghalangi manusia dari melakukan perbuatan-perbuatan yang konyol, yang tidak pantas, baik ucapan maupun perbuatan. Yang menghalangi itu apa? Akal manusia. Makanya kalau ada orang yang berbuat konyol, melakukan perbuatan yang tidak pantas, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu pada akalnya yang tidak beres, atau dia tidak menggunakan akalnya dengan semestinya. Ya persis, maaf seperti orang gila. Terkadang dia tidak pakai baju, ya kan? Karena dia gila, tidak waras. Iya, tidak waras. Nah, kalau ada pada hari ini orang yang tidak pakai baju di luar rumahnya, membuka auratnya, apalagi dia wanita, ini akalnya kemana ini? Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi subhanallah, di zaman sekarang ini justru membuka aurat itu dijadikan sebagai tren masa kini, ya, modern sekarang ini. Subhanallah. Padahal justru akal membimbing kita untuk apa? Menghalangi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akal juga dinamakan hijr untuk menghalangi jangan sampai kita larut dalam kelalaian dan mengikuti hawa nafsu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi akal menghalangi kita jangan sampai memperturutkan hawa nafsu dan jangan sampai selalu dalam kelalaian. Karena akal tahu betapa jeleknya orang yang lalai dan betapa buruknya orang yang mengikuti hawa nafsu. Kenikmatannya sesaat, tetapi akibat buruknya hukuman dan siksaannya terus menerus. Maka akal yang sehat mana mungkin dan mustahil dia akan memilih kenikmatan yang sesaat kalau berakibat hukuman dan siksaan yang berlarut-larut, yang tidak akan putus-putusnya. Harusnya gunakan akal. Ya biarlah kita berkorban dulu, tetapi di hari kemudian kita akan mendapatkan kesenangan, kenikmatan yang luar biasa. Makanya ada kan peribahasa Indonesia itu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya harusnya seperti itu. Nah, jangan sampai seseorang karena memperturutkan hawa nafsunya, ingin mendapatkan kesenangan yang sesaat, dia korbankan kenikmatan yang jauh lebih nikmat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di negeri akhirat. Harusnya gunakan akal dengan sebaik-baiknya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan akal ini juga menghalangi seseorang untuk melakukan dan melanggar serta mengingkari syariat ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan akal para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, manusia bisa membedakan semua itu. Nah, karena dia tahu bahwa dengan mengingkari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab sebagaimana umat terdahulu diazab oleh Allah seperti kaum Ad, kaum Tsamud, Fir'aun dengan bala tentaranya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita mau lihat akal ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan orang cerdas itu bagaimana. Nabi pernah ditanya, Pak, dalam hadits yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah.
Kata sahabat kepada Nabi SAW bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Ya Rasul, siapa kiranya mukmin yang paling utama itu? Siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling utama adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Itu yang paling utama. Kemudian lanjut pertanyaan, wa ayyul mu'minina aqyas? Ya Rasul, siapa mukmin yang paling cerdas itu? Siapa orang mukmin yang paling cerdas? Lihat, Rasul menjawab, mukmin yang paling cerdas aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Mukmin yang cerdas adalah mukmin yang banyak mengingat kematian, dan mukmin yang paling bagus persiapannya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, persiapan-persiapan untuk menuju negeri akhirat. Ini mukmin yang paling cerdas. Kata Nabi, ulaika humul aqyas, ulaika humul aqyas. Mereka itulah orang-orang yang cerdas, mereka itulah mukmin yang cerdas. Mungkin kita bertanya-tanya, Pak, apa hubungannya kecerdasan dengan mengingat mati? Kan Nabi menyebutkan kan, yang cerdas itu justru yang mengingat mati. Itu yang cerdas. Dan yang paling bagus persiapannya tatkala berjumpa dengan Allah. Sekarang apa hubungannya kecerdasan dengan mengingat mati? Nah, ini harus kita pahami jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Saya buat perumpamaan seperti ini. Kalau ada seseorang mengorbankan, misalnya ya, dalam keduniaan saja, mengorbankan uang 1 juta untuk mendapatkan uang 100 juta, dan dia bisa berhasil mendapatkannya. Kalau mungkin ada kemungkinan gagal, tapi kemungkinan besarnya dapat 80% lah. Kemudian dia salurkan uang 100.000 di situ. Orang ini dianggap cerdas, ya kan? Kalau hukum dunia seperti itu. Beda sebaliknya, kalau dia mengorbankan uang 100 juta untuk mendapatkan 100.000. Ini orang bodoh seperti ini. Yang cerdas yang pertama tadi, dia korbankan 100.000 untuk dapat apa? 100 juta. Itu dunia, Pak. Itu dunia. Hubungannya dengan akhirat apa? Seseorang di dunia ini dia korbankan jiwanya, hartanya untuk dia mempersiapkan amal soleh. Untuk apa dia? Supaya dapat yang lebih nikmat lagi di akhirat. Karena di akhirat tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Lebih cerdas enggak orang ini? Lebih cerdas. Karena kalau dunia dibandingkan dengan akhirat enggak sebanding, Pak. Dunia sangat rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai kata Nabi, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin ma saqa kafiran syurbata ma'in." Andaikan dunia itu bernilai di sisi Allah walau hanya seberat sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan berikan minum kepada orang yang tak beriman, kepada mereka yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dunia tidak berharga, Allah kasih minum juga. Ini jamaah sekalian, mau tahu bagaimana surga itu? Tidak usah kita misalnya mendapatkan 1 kapling di dalam surga. Tempat yang paling kecil saja, dalam hadits yang sahih kata Nabi SAW, maudhi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Perhatikan sabda Nabi ini. Tempat yang kalian dapatkan di dalam surga, tempat untuk menaruh cemeti, cambuk. Ya, ukurannya mungkin 10 cm kayak kali 100 meter kali 1 meter. 10 cm kali 1 meter, kan kecil saja tempat menaruh cambuk, Pak. Kalau kita mungkin punya apa, cambuk, pecut, ya, cambuk itu kita taruh di situ kan. Kata Nabi, kau dapatkan tempat seperti itu di dalam surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Daripada dunia dan seisinya. Nah, kalau di dunia ini kita dapat tempat seperti itu, untuk apa itu? Untuk apa itu? Paling kita buang di tong sampah, ya kan? Tapi di surga lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Ini sabda Nabi SAW. Nah, maka cerdas enggak orang yang mempersiapkan untuk kehidupan akhiratnya? Kalau di dunia saja kita bisa pandang cerdas orang yang mengorbankan jumlah yang sedikit untuk mendapatkan jumlah yang banyak, apalagi ini.
apalagi akhirat. Makanya Nabi mengatakan, orang yang paling cerdas itu orang yang banyak mengingat mati, dan yang paling bagus persiapannya menuju negeri akhirat, persiapan tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ayat yang mulia ini perhatikan. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diambil pelajaran bagi orang-orang yang berakal? Nah, karena akal yang berfikirlah yang mampu mengambil pelajaran, sementara akal yang tidak digunakan untuk berfikir tidak mampu mengambil pelajaran, tidak mampu untuk mengambil manfaat dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti tiga kaum yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di ayat setelahnya, di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 dan seterusnya. Nah, ini Allah ceritakan kaum Ad, kaum Tsamud dan Fir'aun beserta bala tentaranya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah ceritakan mereka ini sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Hendaknya kita ambil itu sebagai pelajaran. Jangan sampai apa yang menimpa mereka menimpa kalian juga, wahai umat Islam. Allah ingatkan itu. Makanya kan, ya memang kita harus mengambil pelajaran dari yang namanya sejarah itu. Dari situ kita bisa mengambil ibrah. Oh begini, orang dulu begini, ternyata hukumannya begini. Jangan sampai saya juga seperti itu. Ya kan? Orang mukmin itu kata Nabi SAW, la yuldagul mu'min fi juhrin wahidin marrataini. Orang mukmin itu jangan sampai terjatuh dalam lubang yang sama, tersengat dalam lubang yang sama 2 kali. Cukup sekali aja, karena sudah dapat pelajaran dari yang pertama. Jangan sampai jatuh lagi yang kedua. Orang beriman pandai mengambil pelajaran. Makanya terlalu banyak Quran itu, bahkan sepertiga dari Quran itu berisi kisah. Ya kan? Allah banyak berkisah di dalam Quran itu. Dan Allah berfirman, laqad kana fi qisasihim ibratun liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka terdapat ibrah, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau berfikir, mau menelaah, mau mengkaji. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allah ceritakan kaum Ad. Siapa mereka ini? Kaum Ad, mereka ini sebenarnya bangsa Arab juga. Mereka bangsa Arab juga, tapi bangsa Arab yang sudah musnah. Sama dengan kaum Tsamud, mereka juga sebenarnya dari bangsa Arab, tapi mereka sudah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka ini tinggal di daerah selatan Jaziratul Arab, kepulauan Arab. Dan mereka adalah kaum yang sombong, melampaui batas, dan sangat berbangga dengan kekuatan yang ada pada mereka. Karena sebab itulah Allah membinasakan mereka. Jadi Allah ceritakan, sengaja ini Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kaumnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan diutus kepada seluruh manusia, dan yang pertama mendapatkan itu adalah kaum kafir Quraisy yang merupakan bangsa Arab. Allah ingatkan, dulu ada juga bangsa Arab, kaum Ad dan kaum Tsamud. Allah binasakan mereka. Nah, hati-hati kalian, wahai kaum kufar Quraisy, kalau kalian berbuat sama seperti kaum Ad, maka kalian pun akan dibinasakan seperti dibinasakannya kaum Ad. Makanya Allah ceritakan sebagai pelajaran. Kemudian Fir'aun juga disebutkan. Kenapa? Karena Fir'aun ini juga kisahnya sangat terkenal pada zaman itu. Nah, khususnya orang-orang Yahudi, mereka sangat berbangga dengan Nabi Musa alaihissalam yang telah diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Nah, ini dinukilkan oleh orang Yahudi, dikisahkan oleh mereka, dan sampai ke telinganya orang-orang kafir Quraisy. Nah, maka mereka tahu juga. Nah, Allah sebutkan ini, kisah-kisah ini, supaya kau ambil pelajaran. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Tidakkah engkau melihat bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Kaum Ad adalah kaum yang Allah utus kepada mereka Nabi Hud alaihissalam. Jadi nabi mereka adalah Nabi Hud.
Kaumnya namanya kaum Ad. Allah utus Nabi Hud alaihi salam. Dan cerita tentang kaum Ad ini sangat banyak Allah ulang-ulang di dalam Quran. Terdapat di dalam surat Hud, terdapat di dalam surat Asy-Syu'ara, terdapat dalam surat Al-A'raf, dan selainnya dari surat-surat yang disebutkan di dalam Quran. Berulang-ulang Allah sebutkan. Dan disebutkan bagaimana mereka ini adalah kaum yang sangat menentang Allah, sangat durhaka kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah abadikan kisah mereka di dalam Quran. Lihat bagaimana Allah berikan nikmat kepada mereka. Iramadatil imad. Mereka ini penduduk Iram. Iram ini kata para ulama adalah ibu kotanya kaum Ad. Sebagian mengatakan Iram ini adalah suku bangsa kaum Ad itu sendiri, disebut dengan suku bangsa Iram. Maka disebutkan Iramadatil imad, penduduk Iram yang mereka ini punya bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Bagaimana itu? Allati lam yukhlaqu mithluha fil bilad. Di ayat yang ke-8 Allah katakan, yang mana bangunan-bangunan tersebut tidak pernah ada semisalnya di negeri-negeri yang lain. Hanya mereka saja yang mampu. Jadi mereka ini Pak, disebutkan dalam Quran, mereka ini memang terbiasa kalau mau membangun, bangunannya harus tinggi-tinggi. Dan memang sesuai dengan tubuh mereka yang tinggi. Postur tubuh mereka itu tinggi, bangunannya tinggi-tinggi. Nah, dan mereka ini saking sombongnya, mereka terkadang memamerkan apa yang mereka buat. Guna apa? Supaya pamer saja, supaya orang bisa tergila-gila, orang bisa menyanjung kami, orang bisa memuji kami, itu saja. Sehingganya Nabi Hud terkadang menegur mereka. Allah sebutkan dalam Quran, atabanuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun. Wahai kaumku, wahai kaum Ad, apakah kalian ini membangun setiap tanah yang tinggi, kalian jadikan istana-istana untuk sekedar kemegahan tanpa kalian tempati? Jadi kaum Ad ini biasa membangun dan mereka tempati. Mereka sudah punya tempat tinggal, jadi mereka bangun sekedar bangun untuk pamer. Nah, ini pelajaran bagi kita. Orang-orang yang terkadang membeli barang-barang, dia tidak gunakan. Supaya apa? Untuk apa? Untuk pamer doang. Kalau dia manfaatkan, kalau dia gunakan, silahkan. Tapi kalau sekadar membeli cuman untuk pamer, cuman untuk bergaya, supaya dipuji sama orang, ini sifatnya kaum Ad. Yang mereka suka membangun, tapi mereka tidak gunakan. Kemudian Allah katakan, وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. Dan kalian ini suka membuat benteng-benteng dengan sangkaan kalian bisa kekal hidup di dunia. Ini peringatan kepada kaum Ad dari Nabi Samud alaihi salam, dari Nabi Hud alaihi salam. Kemudian Allah ingatkan dengan ucapannya Nabi Hud, wa idza batashtum jabbarin. Kalian ini kalau sudah menyiksa, maka kalian menyiksa dengan sangat kejam dan sangat bengis. Mereka juga terkenal orangnya sangat jahat. Kalau sudah menangkap, maka mereka akan menyiksanya dengan sangat kejam. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan keadaan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana kesombongan mereka. Lihat ya Pak, karena mereka ini orangnya kuat-kuat, tinggi-tinggi. Mereka membangun bangunan yang tinggi-tinggi dan sampai sekarang ada peninggalannya, dilihat dan disaksikan. Subhanallah. Itu sebagai ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Padahal mereka ini subhanallah zaman dulu kan tidak ada seperti zaman sekarang. Tapi ulama menyebutkan seakan-akan mereka itu sudah punya alat-alat canggih seperti zaman sekarang. Seakan-akan mereka itu sudah punya kalau sekarang bulldozer atau eskavator untuk mengangkut tanah itu. Nah, seakan-akan mereka itu punya apalagi yang memindahkan barang itu kren untuk memindahkan barang-barang berat itu. Tapi sesungguhnya mereka tidak punya itu. Tapi kok bisa mereka membangun bangunan yang sangat megah, yang sangat tinggi-tinggi? Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan kesombongan mereka karena sebab itu. Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Adapun kaum Ad,
mereka sombong di muka bumi tanpa kebenaran. Wa qalu, dan mereka mengatakan dengan sombongnya, dengan berbangganya mereka dan tertipu dengan diri mereka, man asyaddu minna quwwah. Kaum Ad mengatakan, siapa yang lebih kuat dari kami? Sombong. Ucapan itu dengan ucapan kesombongan. Tidak ada seorang pun yang lebih kuat dari kami. Allah bantah ucapan mereka. Awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum. Tidakkah mereka melihat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan mereka? Ini sebagai sindiran bagi mereka, kaum Ad. Allah sindir mereka. Allah ciptakan kalian, dan sang pencipta tentunya lebih kuat daripada yang dicipta. Ya kan? Tidak mungkin yang dicipta lebih kuat daripada yang mencipta. Nah, Allah ingatkan, ini sindiran bagi mereka. Aku menciptakan kalian, tidak usah kalian sombong. Subhanallah. Huwa asyaddu minhum quwwah. Maka dia Allah lebih kuat, lebih besar kekuatannya daripada mereka. Wa kanu bi ayatina yajhadun. Tapi mereka sombong, mereka tetap keras kepala, mereka mengingkari ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Dan perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka, kaum Ad ini. Karena mereka keras kepala, sudah diingatkan oleh Nabi mereka, Nabi Hud, tidak mau juga mendengar. Maka Allah datangkan siksaan kepada mereka. Ada muqaddimahnya dulu, Pak. Jadi kaum Ad ini sebelum dimatikan oleh Allah, dikasih azab pendahuluan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa mereka ketika tidak mau diingatkan oleh Nabi mereka, mereka ditimpa musim pacaklik yang sangat panjang. Bayangkan selama 3 tahun mereka tidak diturunkan air hujan. 3 tahun lamanya itu. Tapi apakah itu membuat mereka sadar? Ternyata tidak. Mereka tetap keras kepala. Maka Allah datangkan azab yang sesungguhnya. Bagaimana azab mereka? Allah timpakan, dikirimkan makhluk Allah yang sangat lembut, yaitu angin. Jadi Allah binasakan kaum Ad dengan angin saja. Allah ceritakan di dalam surat Al-Haqqah ayat 6 sampai 8. Wa amma Adun, adapun kaum Ad, fa uhliku, mereka dibinasakan oleh Allah birihin sorsorin atiyah, dengan angin topan, Pak. Angin topan yang sangat dingin. Itu azab kepada mereka. Sakharaha alaihim, yang menimpa mereka sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Mau tahu berapa lama, Pak, angin itu menimpa mereka? Selama 7 malam 8 hari. Sampai disebutkan mereka itu terombang-ambing dengan angin, diterbangkan oleh angin 7 malam 8 hari. Tidak tahu angin yang bagaimana sudah itu. 7 malam 8 hari Allah sebutkan dalam ayat ini. Dan itu terus menerus, tidak stop. Kalau mungkin ada angin topan, mungkin di tempat tertentu saja dan stop dia kan, ada lagi angin. Ini 7 malam 8 hari. Apa yang terjadi? Fataral qauma fiha sor'ah. Maka kau melihat kaum Ad kala itu, Allah Subhanahu wa ta'ala matikan mereka, dan mereka bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang sudah lapuk. Fiha sor'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal taro lahum mim baqiyah. Maka adakah kau melihat yang tersisa dari mereka kecuali rumah-rumah mereka? Tinggal rumah-rumahnya saja yang tersisa, orangnya mati semuanya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, mereka itu ketika sudah diterbangkan oleh angin 7 malam 8 hari, Allah jatuhkan mereka, dan yang kena kepala dulu, Pak. Jadi kepala dulu mendarat di bumi, maka lehernya patah persis seperti apa? Batang pohon kurma yang sudah lapuk kemudian tumbang. Nah, itulah yang Allah bahasakan di dalam ayat yang mulia ini. Allahu Akbar. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini dari kisah kaum Ad, dan insyaallah ta'ala kita akan sebutkan nanti kisahnya kaum Samud. Bagaimana Allah juga sebutkan kisahnya kaum Samud, supaya kita ambil pelajaran yang Allah utus kepada mereka, Nabiullah Nabi Saleh alaihissalam. Insyaallah ta'ala akan kita bacakan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, dan semoga kita dapat mengambil pelajaran terhadap
apa yang kita dapatkan, apa yang kita dengar, apa yang kita baca dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.